Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para jamaah, keluarga seberataan yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam sebuah majelis ilmu untuk membahas salah satu matan yang penuh dengan manfaat, yaitu matan Al-Ghayah wa Taqrib yang ditulis oleh Al-Imam Abu Syuja' rahimahullahu ta'ala. Sebuah matan yang di dalamnya dibahas pembahasan fikih yang dibangun di atas mazhab Syafi'i, yang mana pembahasan kita masih berada seputar pembagian air, di mana Al-Imam Abu Syuja' rahimahullah ta'ala mengatakan summal miyahu ala arba'ati aqsam. Kemudian air itu terbagi menjadi 4 bagian, atau ada 4 status air, yang masing-masing dari status tersebut memiliki konsekuensinya. Yang pertama, kata beliau, tahirun mutahhirun ghairu makruh. Bagian yang pertama adalah air yang suci dan bisa menyucikan serta tidak dibenci untuk digunakan. Contohnya adalah al-ma'ul mutlaq, air secara mutlak, atau air yang mutlak. Kemudian yang kedua, wa tahirun mutahhirun makruhun. Air yang kedua adalah air yang statusnya suci, bisa menyucikan, tapi makruh untuk digunakan, yaitu al-ma'ul musyammas, air yang menjadi hangat atau menjadi panas karena paparan sinar matahari. Kita sudah jelaskan hal-hal yang berkaitan tentang kapan air yang terkena sinar matahari sehingga menjadi panas itu makruh untuk digunakan. Yang pada kesimpulannya adalah di Indonesia, di negara kita ini, air yang terkena sinar matahari tidak makruh digunakan, ya, karena tidak berlaku padanya hal-hal yang dikhawatirkan terjadi pada air yang terkena matahari. Maka insyaallah ta'ala, keluarga seberataan, malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada bagian air yang ketiga, ya, insyaallah ta'ala. Karena air yang ketiga ini, ya, perlu konsentrasi dan perhatian lebih, maka kita akan gunakan media papan tulis untuk memperjelas apa yang kita bahas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Berkata Al-Imam Abu Syuja' rahimahullahu ta'ala, wa tahirun ghairu mutahhir. Bagian air yang ketiga atau status air yang ketiga adalah air yang suci namun tidak bisa menyucikan. Ya. Wa huwal ma'ul musta'mal. Air yang masuk dalam bagian yang ketiga ini adalah air bekas pakai. Wal mutaghayyiru bima khalatahu minat tahirat. Serta air yang berubah sifatnya akibat bercampur dengan zat suci lainnya. Ya. Kita akan bahas perlahan ya, pada bagian yang ketiga ini ya. Kita bagi pembahasan ini menjadi beberapa poin pembahasan. Semoga dengan itu bisa memudahkan kita untuk sampai kepada apa yang menjadi faidah dari pembahasan kita malam hari ini ya. Para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin pertama yang akan kita bahas terlebih dahulu ya, yaitu apa maksud dari tahir ghairu mutahhir. Air yang suci namun tidak bisa menyucikan. Ya, berbeda dengan yang pertama dan yang kedua. Yang pertama yang kedua airnya suci bisa menyucikan. Nah, air yang ketiga ini dia suci tapi tidak bisa menyucikan. Apa maksudnya? Para ulama menyatakan maksudnya adalah tahirun fi nafsihi ghairu mutahhirin li ghairihi. Yaitu suci zatnya, airnya tadi suci tapi tidak bisa menyucikan yang selainnya. Atau airnya suci tapi tidak dapat mengangkat hadas atau menghilangkan kenajisan. Sederhananya kalau kita berwudu menggunakan air jenis yang ketiga ini, hadasnya tidak terangkat sehingga wudunya tidak sah. Padahal airnya suci. Ya. Tapi tidak sah. Karena air yang jenis ketiga ini tadi ya, dia tidak bisa menyucikan. Ya. Nah, ini yang dimaksud dengan tahir ghairu mutahhir. Dia suci airnya tapi tidak bisa untuk mengangkat hadas atau menghilangkan kenajisan. Ya, jadi status anggota tubuh yang kita basuh dengan air ketiga ini masih tetap hadas kalau berhadas. Benda yang kita bersihkan dari najis dengan air yang ketiga ini statusnya masih benda yang terkena najis. Memang bersih, tapi tidak terangkat hadasnya atau tidak hilang kenajisannya. Ya. Ini dulu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, jamaah rahimani wa rahimakumullah, dikatakan oleh Al-Imam Abu Syuja' tadi bahwa air jenis yang ketiga ini ada dua tipe atau ada dua model. Ya. Kata beliau, wa huwal ma'ul musta'mal wal mutaghayyiru bima khalaqahu minat tahirat. Ada dua model air yang statusnya tadi suci tapi tidak bisa menyucikan. Model yang pertama namanya al-ma'ul musta'mal, yang kalau kita terjemahkan secara bahasa artinya air yang sudah dipakai atau air bekas pakai. Kemudian yang kedua, model yang kedua adalah air yang al-mutaghayyir, yang sifatnya itu berubah. Kenapa berubah? Karena bercampur dengan zat suci lainnya. Ya.
Nah, yang insya Allah Ta'ala akan kita bahas lebih detail malam hari ini, jamaah rahimani wa rahimakumullah, adalah model air yang pertama. Yang banyu bekas pakai tadi, al-ma'ul musta'mal. Ya. Nah, sehingga kalau kita buat semacam bagan, ya, dengan izin, yang malam hari ini kita bahas adalah air yang suci tapi tidak dapat menyucikan. Kata Imam Abu Syuja, air tipe ini, ya, atau air dengan status ini ada dua macam. Yang pertama disebut dengan alma al-musta'mal, ya, air bekas pakai atau air bekas basuhan. Sedangkan yang kedua adalah air mutaghayyir atau air yang berubah salah satu sifatnya. Akibat bercampur dengan zat suci lainnya. Nah, yang insya Allah Ta'ala akan kita rinci malam hari ini, jamaah sekalian, adalah yang pertama, yang musta'mal. Karena ada ketentuan-ketentuan yang harus kita ketahui tentang alma al-musta'mal. Apakah semua air yang bekas pakai itu masuk ke dalam pembahasan kita, atau dia ada kriterianya. Kemudian kapan air yang musta'mal atau air bekas pakai ini, ya, masih dikatakan suci, ya. Karena bisa jadi air musta'mal ini berubah statusnya menjadi air yang tidak lagi suci, ya. Nah, ada ketentuan-ketentuan yang harus kita bahas, dan insya Allah Ta'ala kita akan bahas secara perlahan. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita akan bahas poin yang selanjutnya, poin yang ketiga, ya. Jadi poin kedua adalah tadi macam atau model air yang statusnya suci namun tidak bisa menyucikan, ya. Salah satunya adalah al-ma'ul musta'mal, air bekas pakai atau air bekas basuhan. Itu secara bahasa. Tapi secara istilah fikih Syafi'i, apa itu musta'mal? Dikatakan oleh Al-Imam Al-Bajuri rahimahullahu ta'ala, ya, di dalam hasyiyahnya, kata beliau, al-ma'ul musta'mal adalah ma'uddiya bihi ma la budda minhu. Air musta'mal yang dimaksud dalam istilah fikih Syafi'i adalah air yang telah digunakan untuk menunaikan suatu perbuatan yang harus ditunaikan, ya. Ulun tulis. Jadi al-ma'ul musta'mal, ya, pengertian dari air musta'mal
adalah air yang telah digunakan untuk menunaikan suatu perbuatan yang wajib atau harus, bukan wajib, tapi yang harus untuk ditunaikan. Nah, ya. Jadi al-ma'ul musta'mal, keluarga sabarataan rahimani wa rahimakumullah, adalah air yang telah digunakan untuk menunaikan suatu perbuatan yang harus. Kita tidak pakai kata wajib, karena kalau wajib konsekuensinya bila kada digawi berdosa. Tapi kita pakai kata harus, nanti kita jelaskan. Ya, jadi ini kalimatnya usahakan tidak diubah, ya. Karena beda antara yang harus dengan yang wajib. Jadi air yang musta'mal adalah air yang telah digunakan untuk menunaikan suatu perbuatan yang harus untuk ditunaikan. Kada kawa kada. Nah, sebelum kita bahas ini lebih lanjut, ulun ingin beri gambaran dulu air musta'mal itu bagian yang mana. Ya. Jadi misalnya ulun berwudu. Misalnya berwudu di keran. Ya. Nah, air yang musta'mal itu, ini sebelum kita lebih lanjut, nanti akan sebetulnya ada penjelasannya, tapi ulun ingin majukan di depan. Ketika ulun berwudu membasuh wajah misalnya, nah, mana yang musta'mal? Apakah yang masih ada di wajah ulun atau yang sudah jatuh di tanah? Jawabannya air musta'mal itu adalah air yang sudah jatuh, ya, dari anggota badan ulun tadi, itu musta'mal. Ya, jadi ulun misalnya berwudu, ya, tampung banyunya dari keran, sudah dirasa cukup, ulun basuh muha. Nah, banyu nang titikan ke bawah itu nang musta'mal. Ya, banyu yang titikan ke bawah itu yang musta'mal. Atau misalnya ulun berwudu kali ini pakai baskom, ya, jadi becalap wudunya. Ulun masukkan kedua tangan ulun untuk menggayung air, ya, kemudian ulun basuh wajah. Nah, yang musta'mal sama yang sudah titikan ke bawah itu yang musta'mal. Nah, permasalahannya mungkin kita kada sadar dan mungkin kada ada juga yang menampung banyu bekas basuhan tadi, sehingga ini mungkin tidak terlintas dalam benak kita pembahasan ini. Siapa juga hendak nampung itu, titikan-titikan sudah. Dan ternyata jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Al-Hisni dalam Kifayatul Akhyar, para sahabat pun tidak pernah menampung air bekas wudu mereka. Padahal kita tahu para sahabat radhiyallahu anhum ajmain itu orang yang paling semangat untuk memaksimalkan fasilitas yang bisa menunjang ketaatan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada saat safar sekalipun, para sahabat itu bila berwudu sudah nang titikan, ya titikan sudah. Kada ditampung, padahal safar. Banyu terbatas. Kemudian syariat pun ketika kita sudah kehabisan banyu, ya, tidak memerintahkan kita untuk berjaga-jaga dengan menampung air bekas wudu tadi. Tapi kalau habis banyu kemana bukanya? Tayammum. Ya, makanya pembahasan air musta'mal ini, ya, mungkin, ya, penting tidak penting. Ya, penting bagi yang terbiasa, ya, tapi nanti ada beberapa kasus yang kita anggap itu penting untuk kita bahas air musta'mal di situ. Ya, tapi
secara umum mungkin orang baru sadar sekarang ternyata air musta'mal ya, itu ada dibahas hukumnya. Berarti memang ada yang pernah pakai. Ya, baik. Jadi air musta'mal tadi yang sudah terpakai, yang sudah ditikan. Bila airnya itu masih ada di wajah ulun, di muha ulun masih ada, bilanya kada titik itu kada musta'mal. Tapi kan kada mungkin juga nang di muha ulun pian IPI pian wudu kan biasa kan kada mungkin. Ya, tapi ini statusnya belum musta'mal, yang masih di anggota wudu tadi. Nah, yang musta'mal itu yang sudah menetes. Ya, baik. Jadi air musta'mal, kita kembali ke pengertian yang ada di sana, yaitu air yang telah digunakan untuk menunaikan suatu perbuatan yang harus untuk ditunaikan. Baik perbuatan tersebut nilainya ibadah atau bukan ibadah. Ulun atau kita masuk ke beberapa contoh gambaran. Ya. Misalnya ada seorang muslim, dia berhadas kecil, misalnya dia baru saja buang angin. Kemudian tidak lama setelah itu tiba waktu sholat isya misalnya. Karena dia sudah berhadas, untuk bisa sholat, mau tidak mau dia harus bersuci, harus wudhu. Dan karena dia seorang muslim, berwudhu tadi nilainya ibadah. Dan sebuah keharusan untuk dia lakukan. Nah, pada saat dia berwudhu tersebut, air yang dia gunakan dari berwudhu tersebut namanya musta'mal. Karena dia telah melakukan atau menggunakan air tersebut untuk suatu aktivitas yang harus untuk dia lakukan. Kalau kada digawe, kada kawa sembahyangnya, kada kawa sholat. Sehingga air yang digunakan berwudhu tadi namanya musta'mal. Gambaran yang kedua. Ada seorang wanita ahlul kitab, Yahudiyah atau Nasraniyah. Ya, yang mana kita tahu Yahudiyah, Nasraniyah ini ya tidak termasuk golongan yang dibebankan ibadah kepada mereka. Jadi apapun yang digawe buahnya kada ada nilai ibadahnya karena bukan muslim. Jadi ada seorang wanita ahlul kitab ya, yang dia dalam kondisi baru selesai dari haid. Kemudian suaminya ingin, menggaulinya. Maka wanita ini mau kada mau harus mandi untuk membersihkan haidnya tadi, untuk membersihkan dirinya dari haid tersebut. Dan ini nilainya kada ibadah, tapi harus digawi. Ya, harus digawi. Nah, maka banyu bekas mandinya wanita kitabiyah, wanita ahlul kitab ini tadi, ya, banyu yang habis dipakai namanya musta'mal. Ya. Jadi ketika ada air selesai digunakan untuk melakukan suatu perbuatan yang harus untuk ditunaikan, maka itu namanya menjadi air musta'mal. Baik perbuatan tersebut bernilai ibadah atau tidak bernilai ibadah. Pokoknya bila itu harus digunakan banyu di situ, otomatis banyu di situ menjadi musta'mal. Ya. Nah, itu kurang lebih gambaran tentang air musta'mal. Ya. Jadi kedua gambaran tersebut ya, adalah gambaran yang menunjukkan kepada kita bahwa air musta'mal itu ya, bisa terjadi pada siapa saja. Ya. Amun banyu bekas bemasak mie musta'mal kada musta'mal. Kenapa? Warnanya ubah sudah. Ada bekas warna mie itu yang mencampuri. Jadi kada musta'mal lagi tapi mutaghayyir. Itu jenis nang kedua kaina itu. Sedangkan musta'mal ini dia sifatnya kada berubah. Itu bedanya. Makanya ada kecenderungan siapa tahu ada hendak memakai tadi karena sifatnya kada berubah.
Baik. Jadi kalau kita mau persempit pengertian air musta'mal ini, atau kita mau sederhanakan, air musta'mal adalah air yang telah digunakan untuk bersuci atau mengangkat hadas, atau untuk menghilangkan najis. Ini musta'mal juga. Ya. Baik. Kemudian, ya ini pengertian air musta'mal sekaligus gambarannya. Ya. Kemudian, jamaah rahimani wa rahimakumullah, tadi sudah sempat kita singgung sedikit, kita masuk ke poin pembahasan berikutnya, yaitu syarat sucinya air musta'mal. Kan tadi di atas disebutkan bahwa air yang kita bahas sekarang adalah air yang suci. Jadi dia suci, cuman kada kau mensucikan. Nah, tapi ada syaratnya, air ini tetap menjadi suci. Bila syarat ini kadada, otomatis kada suci, dan secara otomatis lebih kada kawa lagi menyucikan. Ya. Syarat umum air yang musta'mal, jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya. Nanti ada syarat tambahan untuk kondisi tertentu, tapi syarat secara umum supaya air musta'mal itu tetap dikatakan suci meskipun tidak bisa menyucikan, yang pertama adalah belum berubah sifatnya. Sifat air itu ada 3 yang perlu diperhatikan. Aromanya, warnanya, dan rasanya. Ini sifat air, ada 3. Aroma, warna, dan rasa. Air musta'mal tetap suci statusnya kalau 3 sifat ini tidak berubah. Jadi antara sebelum dipakai lawan sudah dipakai masih sama bentuknya, kada berubah. Nah, ini berarti air musta'mal tadi masih suci. Ya, masih suci. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua supaya air musta'mal ini tadi masih suci adalah tidak bertambah volumenya. Beratnya kada bertambah. Nah, kita ambil contoh. Ya, jadi misalnya ulun hendak berwudu tadi, dan ulun ingin tampung air bekas wudu ulun. Ya. Ulun hendak tampung, tasara ulun hendak gasan apakah tampungannya itu. Pokoknya hendak ulun tampung. Dan ulun memperkirakan, ya, bahwa wudu ulun itu kira-kira memerlukan air sebanyak 1 liter lah. Ya, 1 liter. Lalu air 1 liter tadi, ya, ulun gunakan untuk bersuci, berwudu misalnya. Ya. Setelah selesai berwudu, air tadi sudah ditampung. Ya. Nah, maka air yang ulun tampung ini tadi harus diukur pulang berapa beratnya. Ternyata setelah diukur, yang berhasil tertampung, ya, misalnya 100 mili. Ya, 100 mili. Berarti sisanya di sini harusnya 900 mili. Harusnya. Ya. Nah, kalau ini 900 mili yang belum sempat dipakai atau yang masih tersisa tadi, masih tersisa 900 mili. Sedangkan yang berhasil tertampung 100 mili, kalau dijumlah jadi 1 liter, berarti dari pertama air belum dipakai sampai sudah ulun pakai, volumenya masih sama 1 liter. Berarti kada bertambah volumenya. Kemudian contoh lagi, ulun masih berwudu menggunakan air 1 liter tadi. Ya, ulun gunakan air 1 liter tadi. Ini ulun berwudunya supaya lebih mudah untuk digambarkan
becalap tadi wudunya. Ya, tidak pakai keran. Jadi bejana tampung air 1 liter di sana. Ya. Langsung banyunya titik di situ juga. Ya, jadi ulun wudu, titikan banyunya kembali ke bejana tadi. Ya, 1 liter. Ulun berwudu, tuntung berwudu, harusnya berkurang karena banyu tadi sudah ada yang ke wajah, ke tangan, ke kaki dan seterusnya. Harusnya dari 1 liter mungkin berkurang dia jadi mungkin 800 mili misalnya atau jadi 700 mili. Tapi pas ulun ukur, ulun timbang bahasa jadi 1,1 liter misalnya bertambah. Ya, mungkin karena ulun misalnya pakai produk untuk wajah kah misalnya, ya, yang dikasai macam-macam, ya, sehingga itu ikut larut ke air tadi, sehingga pas ditimbang bukannya berkurang malah bertambah banyunya. Nah, karena banyunya bertambah meskipun sifatnya kada berubah, itu air mustakmalnya jadi kada suci. Ya, bisa dipahami? Jadi patokannya air yang tadi kita gunakan, ya, itu tidak bertambah. Berkurang boleh dan memang wajarnya berkurang karena habis dipakai. Nang kada wajar itu bila bertambah. Kenapa jadi harus bertambah? Ya, karena bisa jadi ada zat-zat tertentu yang ikut bercampur dengan air masuk ke tampungan atau ke bejana yang kita siapkan tadi sehingga volume airnya malah bertambah. Nah, kalau volume airnya bertambah, maka air mustakmal tadi statusnya ampih suci. Kada suci lagi nya. Karena bertambah. Beda kalau tadi ukuran atau timbangannya masih sama, tetap 1 liter atau berkurang, ya, maka ini wajar terjadi dan pada saat itu air mustakmal statusnya masih suci. Ya. Jadi air mustakmal itu statusnya tetap suci kalau 2 syarat ini terpenuhi. Belum berubah salah satu sifatnya dan tidak bertambah volumenya. Ya. Baik. Mengenai dalil yang menyatakan bahwa air mustakmal ini suci, ya, adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di mana Nabi SAW bersabda, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Air itu hukum asalnya suci. Hukum asalnya air itu suci. Tidak bisa menjadi najis oleh apapun. Hukum asalnya. Ya, hukum asalnya. Baik. Sehingga dari sinilah para ulama menyatakan bahwa air mustakmal itu suci, hanya saja ada syaratnya. Kalau syaratnya hilang, maka dia tidak lagi menjadi air yang suci. Baik. Kaum muslimin dan muslimat jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Itu tadi tentang syarat sucinya air mustakmal. Ya. Yang meskipun syaratnya terpenuhi tetap kada kawa mengangkat hadas, kada kawa menghilangkan kenajisan. Kawanya dipakai gasan babarasih biasa aja. Nang kada ada hubungannya lawan mengangkat hadas, ya, atau menghilangkan najis, kada apa-apa. Ya, tapi untuk menghilangkan najis atau mengangkat hadas kada kawa. Kawa tapi kada sah maksudnya. Ya, tidak sah. Baik. Kaum muslimin dan muslimat jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Oleh karena itu, kita tadi sudah bahas bahwa al-ma'ul mustakmal tadi pengertiannya seperti itu. Maka al-ma'ul mustakmal, air yang mustakmal itu bisa kita katakan sebetulnya terbagi menjadi 2 macam. Ya, ini pengertiannya ulun hapus. Air mustakmal tadi berdasarkan pengertiannya yang kita tulis dan yang kita sederhanakan, air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas atau menghilangkan najis, itu air mustakmal tadi. Nah, berarti dari pengertian itu air mustakmal itu terbagi jadi 2 macam lagi.
Ya. Yang pertama, air mustakmal yang digunakan untuk mengangkat hadas. Ya. Misalnya entah wudu atau mandi. Nah, ini yang pertama. Nah, yang kedua, air mustakmal itu adalah yang digunakan untuk menghilangkan najis. Ya. Contohnya misalnya mencuci pakaian yang terkena najis. Nah, jadi air mustakmal itu adalah air, entah dia mustakmal karena digunakan untuk mengangkat hadas seperti berwudu atau mandi, atau yang kedua dia jadi mustakmal karena digunakan untuk menghilangkan najis, misalnya mencuci pakaian yang terkena najis. Ya, berarti selain daripada ini itu kita kada anggap air mustakmal. Ya. Tadi air bekas randaman mie, bekas menjarang apa itu kada mustakmal lagi sudah. Ya. Kita sepakati dulu bahwa yang mustakmal tadi sebabnya karena salah satu dari kedua aktivitas tersebut, mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Ya. Baik. Nah, kita akan bahas satu persatu. Ya, mustakmal karena digunakan untuk mengangkat hadas, kemudian mustakmal karena digunakan untuk menghilangkan najis. Kita bahas lagi pembahasan-pembahasan yang ada kaitannya dengan masing-masing pembagian tersebut. Ya. Baik. Kita mulai dari air mustakmal karena digunakan untuk mengangkat hadas. Ada beberapa ketentuan yang harus kita ketahui. Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Bajuri rahimahullahu ta'ala dalam hasyiahnya, beliau menjelaskan, kata beliau ya, tentang al-mustakmal, air mustakmal gara-gara mengangkat hadas. Kata beliau, wal mustakmalu fi raf'il hadathi huwa ma'ul marratil ula fi wudu'in wajibin au ghaslin kadzalik. Air mustakmal karena digunakan untuk mengangkat hadas itu yang dianggap mustakmal yang mana? Kata beliau, air basuhan pertama dari 3 basuhan wudhu. Kan biasa kita basuh muha 3 kali, basuh tangan kanan 3 kali, tangan kiri 3 kali, kemudian kaki masing-masing 3 kali. Nah, basuhan pertama, banyu bekas basuhan yang pertama itu mustakmal. Sedangkan banyu bekas basuhan yang kedua dan yang ketiga tidak mustakmal. Berarti masih bisa dipakai. Cuman itu tadi kayak apa menampung, membedakan banyu nang bekas basuhan pertama, 2 dan 3. Ya. Mungkin tidak tergambar bagi kita untuk melakukannya karena memang banyu berlimpah. Alhamdulillah. Nah, permasalahannya ini mungkin bisa terjadi kalau banyunya sedikit tadi. Cuman masalahnya pulang kalau banyu sedikit, syariat datang dengan tayammum. Ya. Tapi tetap kita perlu tahu hukumnya karena nanti ada hal-hal yang kita anggap perlu untuk diketahui. Ya. Meskipun air banyak. Jadi kata beliau,
Air musta'mal karena mengangkat hadas. Kalau konteksnya wudu, maka adalah air basuhan pertama dari wudu yang wajib. Ya. Atau kalau konteksnya mandi, berarti air guyuran yang pertama untuk mandi yang wajib. Berarti bila wudunya wudu wajib tapi basuhan 2-3 kada musta'mal. Berarti airnya masih kawak dipakai gasan bersuci. Atau mandinya mandi yang wajib, basuhan atau guyuran kedua dan ketiga ini kada musta'mal juga. Yang musta'mal adalah basuhan atau guyuran yang pertama. Ya. Karena apa? Karena yang wajib dari wudu itu hanya basuhan sekali. Basuhan kedua, basuhan ketiga kan hukumnya sunnah. Seandainya seseorang tidak berwudu mengulangi basuhan 2-3 kali, wudunya tetap sah. Nah, oleh karena itulah tadi pengertian air musta'mal kita buat pengertian yang kalau bisa tidak kita ubah, yaitu aktivitas yang harus dilakukan. Nah, wudu ini harus dilakukan basuhan pertama 2-3 atau cukup pertama? Cukup yang pertama sebetulnya. Yang kedua, yang ketiga hukumnya sunnah. Oleh karena itulah basuhan kedua, basuhan ketiga dari air wudu kita atau guyuran 3 dari air wudu kita ini bukan musta'mal. Ya. Nah, bagaimana kalau orang dia berwudu tapi bukan wudu wajib? Jadinya kada hadas, misalnya ulun sambil menghadangi isya di musola, misalnya baca Quran habis maghrib. Selama ulun menghadangi isya itu kada ada bahadas, kada ada buang angin, kada ada buang air. Wudu ulun masih tetap ada, tapi ulun asa hendak berwudu pulang. Ya. Ini kan berarti wudunya sunnah, karena ulun kalaupun kada berwudu lagi, sholat tetap sah. Nah, berdasarkan penjelasan Imam Bajuri tadi, ya, maka wudu sunnah ulun ini tadi, meskipun basuhan yang pertama itu kada musta'mal banyunya, karena wudunya lain wudu yang wajib. Ya. Nah ini. Tapi kalau wudunya wudu yang wajib, ulun tadi menghadangi isya, ulun sempat buang air misalnya. Nah, maka ulun harus berwudu untuk kalau ulun mau sholat isya. Nah, maka itu namanya wudu wajib. Basuhan pertama dari wudu wajib itu adalah air musta'mal. Basuhan 2 dan 3 tidak musta'mal. Ya. Jadi bisa kita lihat bagaimana rincinya mazhab Syafi'i dalam memperhatikan segala perkara. Ya, makanya kita terkadang mungkin bingung ya ketika kita meninggalkan pandangan Imam Syafi'i dalam masalah akidah. Kalau masalah fikih saja beliau sedetail ini, apalagi akidah, apalagi urusan keyakinan, urusan ketuhanan pasti lebih detail. Ya, maka ini ya, sesuatu yang kurang bisa kita terima. Kita tahu mazhab Syafi'i begitu detail memperhatikan urusan fikihnya, ya, maka artinya urusan yang lebih penting yakni akidah, tauhid pasti lebih detail lagi diperhatikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dan harusnya kita ikuti. Ya. Baik. Ya, jadi kurang lebih seperti itu tentang air musta'mal ya, karena digunakan untuk bersuci atau mengangkat hadas. Ya. Baik. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah. Selain itu masih tentang air musta'mal karena digunakan untuk mengangkat hadas. Ya. Segala ketentuan yang kita bahas tadi, ya, segala ketentuan pembagian segala macam syarat-mensyarat yang kita bahas tadi,
itu hanya berlaku kalau airnya sedikit alias kurang dari 2 kullah. Banyunya segayung, sebaskom. Nah, ini berlaku yang kita bahas tadi. Tapi namun banyunya 2 kullah atau lebih kada berlaku ini. Kenapa? Karena air 2 kullah atau lebih itu dianggap bebas dari pengaruh apapun kecuali kalau memang nyata perubahannya. Air 2 kullah itu mungkin ukuran liter kita sekitar 204 sampai 200 belasan liter. 200 liter lebih. Ya. Ada yang bilang 204 liter, 207, 213. Intinya 200 liter sampai 200 sekian belas liter. Mun banyunya sudah sebanyak itu atau lebih, ya, maka apa yang kita bahas ini sudah tidak berlaku. Artinya pakai aja, kada ada istilah mustakmal. Ya, kada ada istilah mustakmal. Nah, istilah mustakmal ini berlaku kalau banyunya tadi sedikit. Ya. Baik. Kemudian poin yang selanjutnya masih tentang mustakmal karena mengangkat hadas. Tadi sudah kita singgung sedikit bahwasanya air tersebut dikatakan mustakmal ketika telah berpisah dari anggota tubuh yang dibasuh atau telah berpindah dari satu anggota tubuh ke anggota tubuh yang lain. Dengan perpindahan yang memerlukan usaha. Kalau perpindahannya natural, itu kada dianggap berpindah. Contoh, ulun Mbak Udo, ya misalnya tadi Mbak Udo yang becalap tadi, ya sediakan baskom, ulun berwudu dari sana. Ulun ingin membasuh kedua tangan ulun terlebih dahulu, ya sebelum nanti berkumur-kumur dan yang lain. Ulun mau basuh tangan, ya. Nah, secara natural air bekas basuhan tangan ulun ini mungkin ada yang akan mengalir ke sini, ke pergelangan tangan ulun sebahagian mungkin. Nah, perpindahan natural ini kada dianggap berpindah, ya. Tapi bilanya habis dari sini tiba-tiba ada yang cus ya kamuha, ya, maka ini baru dianggap berpindah. Nah, yang di muha ulun ini yang dianggap mustakmal tadi, karena sudah berpindah dari tempat pertama, ya. Atau tadi airnya sudah berpisah dari anggota tubuh yang dibasuh. Nah, ada sebuah kita katakan sebuah kasus misalnya. Jadi ada seseorang di rumahnya berisi kolam, tapi kada sampai 2 kullah banyunya. Jadi mungkin 180 liter lah misalnya, kada sampai 2 kullah. Ya. Kemudian dia hadas besar, sehingga dia harus mandi. Asa kulir bakubui bercabur ke air yang jumlahnya 180 liter tadi. Dia tenggelam di sana, ya, sudah niat apa segala macam. Nah, para ulama menyebutkan air ini karena masih menempel pada badan orang yang tenggelam ini, nambah cabur tadi, ini belum jadi mustakmal gasan dirinya. Artinya lamun rahatan bercabur tadi tinggalam tadi inya mohon maaf bakantut, inya hendak bersuci pakai banyu nang di dalam itu tadi juga boleh, karena belum berpisah dari anggota tubuhnya. Tapi bagi orang lain kada kau memakai nang ini karena jadi mustakmal sudah, ya. Tapi bagi diri dia sendiri masih boleh, ya. Jadi lagi rahatan mandi besar, ya, benyalam tadi, tiba-tiba dia buang air, ya, atau buang angin, dia kentut, hadas nih, terjadi hadas lagi, hadas kecil, maka dia boleh, ya, berwudu dengan air, ya, yang dia gunakan menyelam tersebut, tapi jangan keluar dari kolamnya tadi, jadi di dalam situ. Karena kalau sudah keluar jadi mustakmal, karena sudah berpisah antara air dengan tubuhnya.
Ya, jadi bagi dirinya sendiri masih boleh, tapi bagi orang lain sejak dia pertama kali masuk ke dalam air tersebut sudah jadi mustakmal. Ya. Tapi kalau mandinya, ya misalnya suami istri mandi besar bersama-sama, ya, maka air ini tidak jadi mustakmal bagi mereka berdua, tapi mustakmal bagi yang lainnya. Begitu seterusnya. Ya, makanya dalam sebuah hadis yang sahih dijelaskan, Aisyah radhiyallahu anha bercerita bahwa Nabi SAW ya, pernah mandi bersama dengan Aisyah, mereka saling berlomba menciduk air. Kata Aisyah, kilana junubun, kami berdua dalam kondisi junub. Ya. Tapi beliau berdua masih menggunakan air dari bejana yang sama, menandakan bahwasanya kalau dua-duanya langsung mandi bersama, ya, maka airnya tidak menjadi mustakmal bagi yang lainnya. Ya, bagi pasangan ini tidak mustakmal. Tapi orang lain bila hendak memakai kadakawa, karena sudah jadi mustakmal. Ya. Karena syaratnya tadi air dikatakan mustakmal ketika airnya sudah berpisah dari anggota tubuh yang dibasuh. Ya. Baik. Ini beberapa hal yang berkaitan dengan air mustakmal karena mengangkat hadas. Nah sekarang yang terakhir, ya, hal-hal yang berkaitan tentang ma atau air mustakmal karena mengangkat najis. Ya. Tadi mustakmal bisa karena mengangkat hadas, bisa karena menghilangkan najis. Nah kita akan bahas sekarang yang menghilangkan najis. Ya. Masih dalam hasyiahnya Imam Bajuri rahimahullah ta'ala menjelaskan beberapa ketentuan tentang air bekas pakai atau air yang digunakan bekas menghilangkan najis. Ya. Kata beliau, huwa ma'ul marratil ula fi ghairin najasatil kalbiyah wa ma'us sabi'ati fiha. Ya. Kata beliau, sekarang kita masuk ke air mustakmal karena menghilangkan najis. Kata beliau, air yang digunakan untuk menghilangkan najis menjadi mustakmal kapan atau pada saat apa? Pada saat selesai basuhan pertama pada selain najis anjing. Berarti selain najis mughaladzah anjing, ya, basuhan kedua dari itu sudah bukan mustakmal, tapi bekas basuhan pertama itu mustakmal. Ya. Kalau najisnya najis mughaladzah seperti najis yang ada pada anjing, maka air yang ke-7 sampai ke air yang ke-7 itu batasan mustakmalnya. Air ke-8, air basuhan ke-8 ini kada mustakmal, aman. Tapi air ke-7 itu masih mustakmal namanya. Ya. Baik. Ini yang berkaitan dengan air mustakmal karena menghilangkan najis. Baik. Kemudian kapan air mustakmal yang digunakan membasuh atau digunakan untuk menghilangkan najis ini masih suci? Tadi yang sebelumnya syarat sucinya air mustakmal secara umum, yang tadi yang 2. Khusus mustakmal yang gara-gara menghilangkan najis tambah lagi 2 syaratnya. Jadi total 4 untuk air mustakmal karena menghilangkan najis. Apa syarat yang pertama sehingga air mustakmal ini tetap suci statusnya? Ya. Yang pertama adalah hendaknya air tersebut mengaliri objek yang terkena najis, bukan objek najisnya yang mengenai air. Seperti contohnya bata tapas.
merendam baju atau pakai mesin cuci. Kalau kita memperhatikan apa yang dijelaskan oleh Imam Bajuri tadi, supaya air mustakmal habis cuci ini tadi tetap suci statusnya, maka yang pertama kali diandak di baskom atau ditabung mesin cuci adalah apa? Adalah bajunya dahulu, hanyar banyunya badudi. Ya. Nah pada saat itu air yang kita masukkan ke dalam tabung mesin cuci atau ke dalam baskom untuk merendam pakaian tadi statusnya mustakmal tapi suci. Ya. Beda cerita kalau banyunya badahulu kita isi di tabung atau isi di baskom hanyar baju nang terkena najis misalnya dibuat. Nah maka pada saat itu airnya sudah mustakmal kada suci hapulang. Karena badahulu banyu. Jadi badahulu baju hanyar banyu. Supaya airnya tadi tetap suci meskipun dia mustakmal. Ya. Kemudian syarat yang lainnya ya, supaya air mustakmal itu tadi yang dikarenakan menghilangkan najis tetap statusnya suci ya, adalah hendaknya air tersebut ya, atau hendaknya tempat berada najisnya itu menjadi suci. Ya, tempat keberadaan najis menjadi suci. Bagaimana maksudnya? Misalnya ya, atau misalnya nih pakaian ulun atau ini anggap kain ya. Ini anggap kain. Kemudian kain ini terkena kencingnya anak laki-laki yang sudah makan makanan sehingga najis. Ya, najisnya perlu untuk dicuci. Ya. Kita basuh. Nah, pertama tadi banyunya yang harus dibuyurkan. Ya. Nah, pada saat banyu mengenai tempat najis ini, ya, kalau tempat terkena najis ini sudah bersih dari najis, nah maka air yang di sini ya, dikatakan mustakmal yang suci. Tapi kalau sudah sainian kita mengubui kada barasih, kita misalnya pakai banyu seini, ya bersihkan misalnya, tetap ada bekas najisnya di sini, maka air yang di sini tadi mustakmal dan tidak suci. Kenapa? Karena najisnya belum hilang, artinya ini banyu ini masih ada najisnya juga di situ. Ya. Makanya supaya air mustakmal habis membasuh najis ini tadi tetap suci, pastikan banyunya banyak. Banyunya cukup sehingga kita kalau memastikan ini hilang sehingga air yang sudah tertampung yang mustakmal tadi statusnya tetap suci ya. Selama ini kada barasih kita membasuh tetap inya kada suci karena dianggap najisnya belum hilang tapi berpindah menyebar ke banyu. Tapi kalau yang di sini hilang maka para ulama mengatakan ya karena najis yang di tempat sini tadi hilang maka banyu di sini pun juga sudah dipastikan tidak terkena najis, sudah kada najis. Jadi suci. Artinya banyunya sudah cukup. Itu indikasinya. Tapi bila banyunya bebaya, ya nambah sisa tadi, kada barasih. Ya. Sehingga kedua syarat ini menjadi tambahan untuk memastikan air mustakmal karena menghilangkan najis tetap suci. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sebetulnya masih banyak ketentuan-ketentuan yang dibahas oleh Al-Imam Al-Bajuri. Ya. Ini ulun tambahkan referensi untuk memperluas pembahasan kita. Ya. Tapi yang paling yang ulun anggap paling penting untuk diketahui adalah yang kita bahas pada malam hari ini. Ya. Sehingga kalau kita mau ambil kesimpulan ini kan panjang benar sudah nih. Panjang. Kalau kita mau ambil kesimpulan besar dari pembahasan kita malam hari ini adalah bahwasanya air mustakmal
kalau statusnya masih suci, ya, itu tetap tidak bisa menyucikan. Dan air mustakmal ini yang tadinya suci bisa berubah menjadi tidak suci sehingga semakin tidak bisa digunakan ya kalau syarat-syaratnya hilang. Jadi kalau kita isi banyu mustakmal kemudian kita cocokkan dengan syarat-syarat yang tadi kita bahas dan ternyata air mustakmal tadi suci, paling kada kawa dipakai gasan membaresihi nang lain, baresihi lantai, bersih kendaraan misalnya atau macam-macam. Tapi kalau ternyata air mustakmal ini kita lihat sudah tidak memenuhi syarat sehingga tidak suci lagi, maka kada ada pilihan lain selain dibuang. Jadi kada kau dipakai apa-apa. Ya. Nah inilah ya, fungsi kita untuk mengetahui air mustakmal ini tadi, meskipun tadi kita sampaikan bahwasanya mungkin jarang terbayangkan di antara kita, khususnya air mustakmal karena mengangkat hadas tadi ya. Kecuali hadas besar mandi mungkin masih terbayangkan ada air-air bekas ya. Nah, kita bisa melihat nanti bagaimana sikap kita terhadap air-air tersebut ya. Kemudian ini sedikit ulun tambahkan, ketika air mustakmal tadi, cipratan air mustakmal tadi masuk kembali ke, misalnya kita lagi mandi pakai ember paling mungkin 20 liter misalnya, kita mandi besar ya, untuk mengangkat hadas besar, kita tidak dengan sengaja mau menampung air tersebut, tapi pasti ada yang percikannya kembali ke ember tersebut ya, titikan-titikannya tadi kembali ke air tersebut. Nah, apakah air yang di ember ini jadi mustakmal karena terpercik? Itu jawabannya tidak. Karena para ulama menjelaskan solusinya air tersebut ke air mustakmal. Kalau mau diubah statusnya menjadi tidak mustakmal, campur saja dengan air yang lebih banyak. Ya. Jadi kalau orang mandi, banyu bekas mandi besarnya tadi mengenai atau masuk kembali ke ember tempat dia tampung air, ya, maka itu tidak mempengaruhi air tersebut. Air tersebut statusnya tetap tidak mustakmal, tapi yang titikan ke bawah mustakmal, yang kembali ke ember sehingga bergabung dengan air yang lebih banyak, ini tidak mustakmal. Jadi insya Allah Ta'ala kita bisa mungkin lebih tenang pada saat melaksanakan bersuci, menghilangkan najis ya, karena kita tahu air-air bekas tersebut statusnya seperti apa. Kalau suci berarti masih bisa kita pakai untuk keperluan yang lain. Kalau sudah tidak suci, maka tidak ada pilihan selain kita buang. Wallahu a'lamu bishawab. Ini yang kita bisa bahas pada kesempatan malam hari ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Kalau ada yang ingin bertanya, ulun persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Nggih. Air yang digayungnya. Nggih, baik. Pertanyaan, misalnya kita berwudu, katakanlah berwudu, ya Pak, dengan gayung atau baskom tadi. Kita memang tidak berniat untuk menampung air bekas basuhan itu di gayung tersebut. Ya, jadi misalnya nih gayungnya di sini, ambil banyunya, ya geser sedikit, kita cuci tangan atau cuci muka misalnya. Tapi kan ada air yang mungkin masih menempel di sini di tangan. Kemudian kita celup lagi. Nah, karena air yang di tangan ini tidak berpisah dari kulit, maka dia belum mustakmal. Sehingga masuk ke sini pun banyu yang di sini tidak mustakmal. Karena percikan dari bekas basuh wajah kita pun air di sini tidak mustakmal. Karena yang di sini masih lebih banyak daripada percikan-percikan yang kembali ke sana. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau menanyakan status masalah air yang bercampur dengan bangkai misalnya, kadang di dalam tandon atau di sumber cicak atau tikus masuk di
waktu tersebut apa status dari air bisa digunakan atau berubah statusnya? Baik. Inggih. Bagaimana dengan air yang ditampung di bak atau di tandon, kemudian di dalamnya ada tikus mati jadi bangkai di sana. Nah, ini pembahasan kita pada pertemuan mungkin 2 pertemuan selanjutnya insya Allah tentang jenis air keempat, tentang air najis gara-gara bercampur dengan sesuatu yang najis. Ya. Tapi ulun sampaikan jawabannya di sini. Kalau air tersebut pertama, ini kita bicara mazhab Syafi'i. Ya. Kalau air tersebut 2 kullah atau lebih, 200 liter biasa tandon, tadi ulun sambil jalan ulun boleh lihat tandon pinanya kada depan 200. Paling 1000 liter kan. Kalau dia lagi penuh, anggap saja lagi penuh, kemudian ternyata ada bangkai burung misalnya di sana. Selama airnya tidak berubah, ya, maka air tersebut statusnya suci dan bisa digunakan. Tapi bila banyunya full tadi, anggaplah 1000 liter misalnya di dalamnya, kemasukan satu bangkai tikus, misalnya bangkai tikus yang lebih kecil, tapi mengubah sifat airnya, warnanya, rasanya atau baunya, salah satu atau ketiganya, maka sebanyak apapun air tersebut, dia statusnya berubah menjadi najis karena perubahan. Ya. Tapi biasanya jarang terjadi ketika air itu volumenya banyak. Jadi dirasa-rasa biasanya kalau masih penuh mungkin belum kerasa. Tapi kalau sudah berkurang baru kerasaan. Asap bau sudah. Nah, pada saat asap bau itulah airnya menjadi najis. Yang sebelumnya tidak apa-apa. Yang sudah kita gunakan sebelumnya karena memang kita tidak lihat ada perubahan, kemudian kita bisa yakin airnya di atas 2 kullah, ya, di atas 200 liter tadi, maka tidak mengapa. Ya, tapi kalau sudah kelihatan perubahan airnya, atau kita sudah sadar ini airnya sudah kurang dari 200 kullah, dari 2 kullah 200 liter, ya, dan kita tahu ada bangkai hewan di sana, ya, meskipun airnya tidak berubah, tapi karena volume airnya kurang dari 200 liter, maka airnya najis. Jadi patokannya di ukuran air sama di perubahan sifatnya tadi. Insya Allah kalau nanti Allah beri kesempatan kita bahas lebih rinci insya Allah pada pertemuan, mungkin 2 pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam. Baik. Ada pertanyaan. Air wudhu yang masih menempel di wajah, apakah boleh dilap atau tidak? Boleh. Tapi Nabi SAW pernah ditawarkan sebuah kain, ya, oleh salah satu istri beliau ketika beliau selesai berwudhu, ya, ditawarkan kepada beliau suatu kain yang agak kasar untuk menyeka bekas wudhu. Beliau menolak. Ya. Beliau menolaknya bukan karena tidak boleh dilap. Ya, tapi beliau lebih suka air wudhu yang merupakan air ibadah itu tadi masih berada di tubuh beliau. Tapi kalau kita mau melap ya silakan, tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Ada lagi atau cukup? Oke. Di sumur kami itu Ada bau apa Pak? Maaf. kalau hujan itu bau air sumur. Iya. Baik, jadi pada saat di sumur muncul bau. Baunya bau apa? Bau tanah sampah itu ada baunya itu. Oh iya, baik. Kemudian dinaikkan ke tandon. Baik, pertanyaan ulun. Setelah di tandon kemudian dikeluarkan di keran, baunya masih ada? Masih ada. Baik, berarti tinggal kita pastikan itu bau apa. Sebagian ulama, Syafi'i khususnya, ada benda yang bercampur dengan air dan tidak bisa dihindari, seperti lumut, tanah, batu, dan seterusnya. Kata mereka ini yu'fa anhu, tidak mengapa, karena kita tidak bisa apa-apakan. Ya.
Lagi pula tanah dan yang lain tersebut mungkin tidak najis sehingga tidak masalah, tidak mengubah status kesucian air tersebut, jadi bisa dipakai. Beda kalau baunya tadi bau bangkai, bau sesuatu yang najis, maka tidak bisa dipakai. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tulang ukuran 2x4, tapi digunakan untuk berwudu kurang banyak. Sudah beberapa bulan misalnya diganti-ganti apa? Dua kali 4 tadi Pak. Enggak. Oh enggak. Itu kalau volume sampai 2 kulah lah kira-kira Pak. Sampai 200 liter lah kira-kira ukurannya. Lebih. Enggak, baik. Tapi kada ganti tadi. Oh, bergantinya secara alami enggak? Ya, baik. Enggak. Yang dilihat apakah airnya tersebut berubah atau tidak. Kalau mustakmalnya insya Allah kada, karena lebih dari 200 liter tadi, meskipun yang pakai banyak. Tapi bila sudah mulai karuh banyunya, itu kada kawalan dipakai karena sudah berubah tadi. Kalau lumut kada apa-apa. Tapi kalau berubah mungkin karena faktor tadi misalnya bapupur kah apa, ada 4 wudu di situ, tanggal juga karuh umpamanya kan, nah itu kada tahu lagi. Nggih. Nah itu kan iwak biasa ada dia kotoran apa segala macam sehingga mengubah airnya, nah maka itu tidak bisa digunakan untuk berwudu. Nggih. Nggih. Karena kada tahu insya Allah kada apa-apa. Nggih. Nggih. Tapi kalau dipakai banyak tapi kada berubah sifat airnya, maka tidak mengapa dipakai. Kada masalah. Karena tadi bisa dipastikan lebih dari 2 kulah dari 200 liter. Nggih. Biasanya di masjid-masjid banyak yang disediakan kolam, kemudian berwudu di situ bercalap tadi. Nggih. Dan memang biasanya perubahannya karena lumut aja biasanya. Kalau memang betul-betul banyak. Ya. Tapi diperhatikan tadi kalau salah satu sifat airnya berubah maka dia sudah tidak bisa lagi digunakan. Bukan karena dia mustakmal, tapi karena dia sudah tidak lagi air yang suci. Nggih. Wallahu a'lam. Cukup sudah? Cukup kalau lah 9:30 sudah ya. Nggih. Baik, jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa membuat kita lebih paham lagi dalam beramal, dalam beribadah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang salah, yang kurang, ulun mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.